Baik, selamat siang kontributor Wiki Pangan dan Bapak Ibu sekalian. Sebagian besar mungkin Selamat saat ini siang, masih Ibu. di perantauan atau masih dalam suasana liburan ya Bapak Ibu. Namun semoga selalu dalam keadaan sehat nih dimanapun Bapak Ibu dan teman-teman semuanya berada gitu ya. Karena masih dalam suasana Idul Fitri juga, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Senang sekali siang ini saya dapat berjumpa Bapak Ibu sekalian meski melalui daring nih hari ini. Tapi nanti semoga kita bisa berjumpa secara langsung juga itu. Nah, hari ini kita berjumpa dalam Bincang Pangan seri pertama. Kegiatan Bincang Pangan ini adalah seri kegiatan webinar sebagai tempat untuk saling berbagi pengetahuan dan berdiskusi. Dan yang menariknya, kegiatan hari ini selain diikuti oleh kontributor Wiki Pangan dari Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur, juga diikuti pula oleh Bapak Ibu tim pengembang kurikulum muatan lokal pangan lokal dari Kabupaten Soe, NTT, dan Kabupaten Bone dari Sulsel. Harapannya melalui kegiatan bincang pangan selama 3 hari ini, para kontributor Wiki Pangan dan tim pengemban kurikulum Mulok dapat memahami lebih lanjut tentang hubungan perubahan iklim, ketahanan pangan, dan pangan lokal untuk ketahanan iklim. Dan rangkaian kegiatan ini juga merupakan bagian dari program Land for Life atau Lahan untuk Kehidupan, yaitu proyek kerjasama untuk perubahan iklim antara pemerintah Indonesia melalui Kementerian Bappenas dan pemerintah Kanada melalui Global Affairs Kanada atau GAC. Dan kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, pengelolaan bentang lahan, dan uh, menguatkan penghidupan berketahanan iklim gitu. Dan bincang pangan seri yang pertama ini kita memiliki tema yaitu pangan lokal untuk ketahanan iklim di NTT dan Sulawesi Selatan. Dengan topik diskusi hari pertama ini kita akan berfokus dulu nih pada satu topik yaitu perubahan iklim. Apa sih sebenarnya perubahan iklim, kemudian apa dampaknya, kemudian apakah perubahan iklim dan pemanasan global itu sama saja gitu. Jadi kita nanti akan berdiskusi ini lebih lanjut juga ya tentang perubahan iklim ini apa, kemudian uh, apa hubungannya juga dengan pangan lokal, kenapa harus pangan lokal dan sebagainya. Jadi nanti akan ada 3 hari, 3 seri begitu ya Bapak dan Ibu. Yang hari pertama ini kita akan berdiskusi tentang perubahan iklim, kemudian besok kita akan ketahanan pangan, kemudian besok lusa kita akan berdiskusi tentang pangan lokal begitu. Jadi satu hari agar kita memiliki waktu yang cukup untuk diskusi satu materi 1 hari biar supaya kita lebih fokus dan bisa lebih memiliki waktu yang lumayan banyak untuk diskusi dengan narasumber gitu. Nah, saat ini bersama kita sudah ada, saya mungkin izin memanggilnya Mas Arga ya, Mas Arga Pandiwijaya. Beliau adalah peneliti geoinformatika dari Ikraf Indonesia yang akan menjelaskan tentang perubahan iklim. Dan nanti di akhir sesi akan ada sesi diskusi juga jika dari teman-teman kontributor dan Bapak Ibu ada pertanyaan atau eh, ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut, nanti boleh ditanyakan kepada Mas Arga. Nah, Mas Arga, apakah sudah siap Mas Arga? Halo Mbak Ariska, suara saya terdengar dengan jelas kah? Ya, jelas dan eh, Baik, sudah siap ya Mas ya? Baik. siap Ini Mbak. silahkan nanti untuk waktu paparannya, ini ada 45 menit. Saya persilahkan Mas Arga. Baik, tolong diingatkan kalau misalkan berlebih ya waktunya. Terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, selamat siang ya. Em, Salam kenal, saya Arga Pandiwijaya, saya peneliti geoinformatics. Keseharian saya bekerja banyak tentang perpetaan Bapak dan Ibu, jadi bidang-bidang spasial. Jadi mohon izin nanti saya akan coba perlihatkan beberapa gambar-gambar gitu ya. Tapi mudah-mudahan mudah dicerna ya karena saya buat sebaik mungkin dengan warna-warna yang menarik gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum saya mulai, saya mengucapkan selamat Idul Fitri bagi Bapak dan Ibu yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin.
juga selamat berkumpul dengan keluarga ya kemarin. Dan kalau ada yang masih berkumpul dengan keluarga, silakan menikmati lanjutan liburannya gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, em, seperti yang sudah tertera di layar ya, harusnya sudah muncul ya Mbak Ariska ya. Topik yang hari pertama adalah perubahan iklim ya. Nah, mungkin em, saya mau kenalan dulu nih sama perubahan iklim itu apa gitu ya. Makanya di di kerangka paparan saya punya 3 outline sekarang. Jadi coba untuk mengenal sebenarnya perubahan iklim di konteks global global itu seperti apa. Lalu juga kalau kita zooming in atau perbesar ke area yang lebih detail dengan keseharian kita atau tingkat lanskap itu bagaimana sih? Dan mungkin ini terakhir sekaligus sebagai jembatan ya untuk topik di hari kedua ya. Keterkaitan iklim dengan ketahanan pangan itu seperti apa sih gitu ya. Nanti lebih jelas tentang ketahanan pangan akan ada di hari kedua. Di hari pertama tentang perubahan iklim dahulu gitu ya. Nah, perubahan iklim di konteks global ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu em, pernah menonton ya, mungkin salah satu series ataupun melihat iklannya gitu ya tentang sebuah film animasi ya, Ice Age gitu ya, Zaman Batu sebenarnya film ini. Nah, ini film yang menarik yang yang apa namanya mudah dicerna gitu ya, yang menggambarkan tentang zaman es, zaman zaman di mana jutaan tahun yang lalu ya, Bapak dan Ibu, di mana di saat itu terjadi permasalahan-permasalahan perubahan iklim sebenarnya. Nah, ada suatu kondisi di mana suhu permukaannya dan atmosfer buminya itu turun secara drastis gitu ya. Em, Sehingga hampir seluruh permukaan bumi itu didominasi oleh es batu gitu ya. Nah, lalu juga ada juga series yang dimana itu memperlihatkan em, es di benua dan di kutubnya itu mencair gitu ya, Bapak dan Ibu, terjadi perubahan gitu ya. Nah, ini film yang menarik yang ya sejujurnya saya juga sudah memperlihatkan ini kepada anak-anak saya gitu ya, sehingga mereka sudah mulai sadar gitu ya sejak dini sebenarnya apa yang terjadi dengan planet kita gitu ya. Nah, berlanjut dari film yang menarik ini, Bapak dan Ibu, secara fakta juga sebenarnya planet bumi kita ini dari jutaan tahun yang lalu itu memang em, temperaturnya itu selalu berubah-ubah gitu ya. Ada kalanya bumi kita itu sangat panas gitu ya. Lalu turun, lalu panas lagi, lalu turun lagi. Nah, memang berkali-kali seperti itu trennya, Bapak dan Ibu. Nah, cuman kenapa sih sekarang em, kalau memang iklim planet buminya itu terus berubah, kok sekarang dipermasalahkan gitu ya? Lalu juga ada kadang-kadang pertanyaan yang sifatnya dari mana memang bisa meneliti, oh di masa lalu gitu, jutaan tahun yang lalu gitu, ribuan tahun yang lalu itu iklim di bumi kita tuh berubah-ubah gitu ya. Nah, ini mungkin salah satu hal ya dari gelembung udara gitu ya di inti es Antartika ini peneliti-peneliti tentang oceanografi, terus peneliti tentang em, hal-hal yang sifatnya berbau dengan masa lalu gitu ya, arkeologi dan lain sebagainya, itu coba untuk menganalisis sebenarnya kondisi-kondisi bumi di tahun-tahun yang lampau gitu ya. Nah, masalahnya seperti ini, Bapak dan Ibu. Memang kondisi bumi kita itu dari dulu sudah fluktuatif gitu ya. Kadang kadang tinggi, kadang rendah gitu ya. Kadang sangat tinggi dan kadang sangat rendah gitu ya. Namun, hal tersebut terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama, Bapak dan Ibu ya. Em, Ratusan hingga jutaan tahun gitu ya. Periode untuk berubahnya. Nah, namun gitu ya, yang saat ini terjadi adalah dalam kurun waktu kurang dari 200 tahun gitu ya. Itu terjadi perubahan yang sangat signifikan. Nih, Bapak dan Ibu bisa lihat dari grafik yang coba saya tampilkan di sini ya.
Ini adalah temperatur bumi ya dari tahun ke 0 sampai tahun 2020 setidaknya. Nah, kalau kita lihat di sini dari tahun ke 0 sampai tahun 1850 itu pergerakan perbedaan temperaturnya itu berjalan cukup lambat gitu ya, Bapak dan Ibu. Namun di sekitar ya 150 sampai 200 tahun terakhir ini peningkatannya itu terlihat menyeramkan ya kalau misalkan dilihat dari grafik. Ini saya coba perbesar. Nah, seperti ini nih Bapak dan Ibu sekalian. Ya, Em, di sini terlihat sebenarnya pada saat-saat tertentu ya, kalau kita coba untuk simulasikan, seharusnya bagian grafik yang berwarna toska ini adalah grafik dari suhu permukaan bumi, temperatur bumi gitu ya, yang seharusnya terjadi gitu ya, kalau melihat tren di masa lalu gitu ya. Tapi trennya itu berubah gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Sejak 1850 ini mulai berubah ya. Nah, kalau kita lihat di sini 1950 60-an ini menjadi titik puncaknya gitu ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu mungkin melihat sejarah-sejarah gitu ya, di sini sebetulnya terjadi perang dunia ya. Di sini terjadi perang dunia. Jadi aktivitas manusia terhadap teknologi, terhadap kebutuhan semakin meningkat sehingga pun itu mempengaruhi dari uh, suhu temperatur permukaan bumi. Nah, jadi sekarang tuh menanjak ya, menanjak semakin cepat sekali gitu. Nah, ini yang menjadi concern dari um, banyak peneliti, banyak apa pemimpin negara-negara yang ada di bumi ini untuk coba menanggulangi ini gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi karena kenaikannya itu sangat drastis ya. Karena kenaikannya itu sangat menyeramkan ya. Kalau kita lihat tadi sebetulnya datar-datar saja ya di sini. Tapi di sini tiba-tiba melonjak seperti melompat gitu ya, melompat dengan sangat tinggi. Sayangnya melompatnya itu ke arah yang kurang baik gitu ya. Suhunya itu meningkat dengan tajam gitu ya. Dari tadinya di bawah 1 derajat ya, Bapak dan Ibu sekarang sekalian, di bawah 1 derajat pada sekitar tahun 2010-an, sekarang sudah lebih dari 1 derajat gitu ya. Nah, nanti kita lihat apa sih sebenarnya yang terjadi kalau misalkan perubahan iklimnya itu melintasi 1 derajat, 1,5 derajat, 2 derajat gitu ya, apa yang terjadi gitu. Nah, nah, Bapak dan Ibu sekalian sebenarnya apa sih yang menyebabkan eh, perubahan iklimnya itu kok semakin lama semakin cepat gitu ya? Apa sih yang terjadi sebenarnya? Nah, yang terjadi adalah sebenarnya seperti ini. Kondisi di mana bumi itu dalam kondisi normal itu biasanya kan juga menangkap paparan radiasi sinar matahari ya. Jadi ada panas sinar matahari gitu ya, yang menyentuh ke permukaan bumi yang sebenarnya ketika masuk ke melewati atmosfer dan menyentuh permukaan bumi itu dipantulkan kembali sebenarnya ya. Dipantulkan kembali radiasinya dan karena ada atmosfer ya, Bapak dan Ibu ini yang gambar berwarna biru adalah atmosfer itu dia itu tidak langsung keluar gitu ya, memantul dulu berkali-kali dan baru sebagian itu akan keluar gitu ya. Dan di sini kandungan beberapa gas ya yang memiliki apa namanya efek terhadap gas rumah kaca itu ada CO2 ya, ya gas rumah kaca yang sebenarnya saat ini itu paling banyak disalahkan gitu ya karbon dioksida ini gitu ya. Lalu juga ada CH4 ya, metana ya, Bapak dan Ibu sekalian yang juga memiliki potensi pemanasan global yang cukup tinggi ya dibandingkan dengan CO2. Ada N2O di nitrogen monoksida ya, Bapak dan Ibu. Ada juga N4O nitrogen apa ya, tetrafluid fluorid kalau nggak salah dan juga CH4 ya di sini chlorofluorocarbons. Nah, ini zat-zat ini gas-gas ini sebenarnya gas-gas yang memang sebenarnya dibutuhkan juga kalau dalam kadar yang memang apa masih toleran untuk kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi memang sebenarnya kita juga butuh butuh panas gitu ya. Kalau kalau misalkan suhu bumi terlalu rendah atau terlalu dingin itu juga akan sulit juga sebenarnya.
Nah, kita butuh memang panas gitu ya, sedikit lah, sedikit panas yang ada di bumi. Butuh dari pantulan-pantulan gas-gas rumah kaca yang ini sebenarnya. Nah, namun yang terjadi adalah seiring berjalannya waktu saat ini, ketika aktivitas manusia meningkat gitu ya, ketika juga banyak hal dari bahan bakar fosil, dari industri itu terus semakin semakin marak gitu ya terjadi. Nah, yang terjadi adalah penebalan penebalan di lapisan atmosfer ini yang semakin besar gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, penebalan ini yang membuat jadi panas buminya kebablasan, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi panas bumi yang tadinya kita butuhkan sebenarnya untuk menjaga kenyamanan makhluk hidup gitu ya, yang ada di sini, yang ada di bumi, itu saat ini ternyata kebablasan. Nah, jadi melewati batas, sehingga panasnya itu justru sekarang sudah lebih ke arah yang merusak nih Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Jadi itu yang terjadi sebenarnya. Yang terjadi adalah aktivitas kita itu ternyata dinilai terlalu berlebihan gitu. Nah, terlalu berlebihan itu membuat dampak jadinya pemanasan global ini semakin meningkat dengan cepat gitu ya. Nah, cuaca yang tadinya berubah, apa namanya, bisa kita prediksi gitu ya, sekarang udah rada susah nih kita prediksi gitu ya. Dan juga saat ini juga kalau misalkan kita lihat iklim, kalau kita bandingkan di masa lalu gitu, itu ya semakin jauh perbedaannya gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang misalkan, apa sih perbedaannya cuaca gitu ya dengan iklim? Nah, kalau cuaca itu dalam jangka pendek ya, Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah eh, kondisi dari di mana suhu gitu ya, curah hujan yang terlihat gitu, yang dirasakan gitu ya dalam jangka pendek, biasanya dalam hitungan jam. Tapi kalau iklim itu sebenarnya adalah hal yang lebih besar ya, yang membutuhkan waktu ratusan bahkan ribuan tahun untuk berubah gitu ya. Nah, saat ini bukan hanya cuaca yang sudah tidak menentu, tapi iklimnya juga sekarang berubah menjadi sangat cepat nih Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sekarang yang tadinya iklim tuh masih bisa diprediksi gitu ya, bahkan cuaca tadinya masih bisa diprediksi. Sekarang iklim itu em, sudah lebih sulit juga diprediksi ya. Itu terjadi karena akibat aktivitas manusia yang berlebihan yang saat ini sudah dalam tahap mengkhawatirkan, membawakan dampak yang lebih besar ke dalam kehidupan manusia yang ada di planet bumi. Nah, lalu seberapa cepat sih perubahannya itu terjadi? Nah, kita coba merefer ya, ke mereferensi kepada sebuah sebuah gabungan dari berbagai banyak peneliti yang ada di seluruh dunia gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mereka itu mengadakan pertemuan biasanya setiap tahun gitu ya. Mengadakan pertemuan setiap tahun untuk membahas tentang perubahan iklim ini. Nah, IPCC ini sebagai mungkin polisinya gitu ya, polisi terhadap perubahan iklim yang ada di dunia kita ini, di bumi kita ini, itu setiap tahun itu berkumpul dan mengeluarkan berbagai laporan. Nah, laporan yang mengerikan itu laporan yang dikeluarkan pada tahun 2022 gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini adalah Bapak Sekjen PBB ya, Pak Antonius Guterres, yang waktu itu bilang katanya dia itu banyak melihat laporan-laporan penelitian, tapi tidak ada yang semengerikan yang di tahun 2022 gitu, katanya seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, lalu ketika kita baca secara seksama yang dilaporkan karena hasil pantauan dari berbagai peneliti di beberapa tahun terakhir itu bilang seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Em, Sejak tahun 2010 sampai tahun 2011 itu sebenarnya ada kenaikan suhu ya, dari yang tadinya di bawah satu gitu ya menjadi 1,1 derajat Celcius gitu ya. Dan kemudian diprediksi di tahun 2040 kenaikannya itu akan sampai 1,5 derajat Celcius gitu ya. Nah, pada saat 1,5 derajat Celcius ini
adalah kondisi di mana em, bumi itu akan semakin sulit gitu ya, semakin sulit sebagai penyedia area penyedia untuk berbagai kebutuhan-kebutuhan penghidupan manusia seperti itu. Nah, berbagai berbagai apa namanya konklusi di sana ketika kenaikan melebihi 1,5 bahkan di atas 2 derajat, maka nanti kondisi yang ada di bumi itu akan menjadi semakin kritis sampai ke tahap titik kritis yang bahkan tidak dapat dibalikan kembali gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nanti diprediksi bahwa 3,5 miliar orang akan menderita kekurangan air yang cukup parah gitu ya setiap tahunnya. Jadi 1 dari 3 orang itu akan terkena tekanan panas yang sangat parah gitu ya, bahkan sampai ke level yang mematikan. Kemudian 0,5 juta orang juga akan beresiko mengalami banjir serius per tahun ya, Bapak dan Ibu, karena meningkatnya suhu dan juga curah hujan ya, sehingga juga mengakibatkan penyakit-penyakit baru-baru itu mulai muncul gitu. Penyakit yang lama akan terus berevolusi menjadi penyakit-penyakit yang lebih menyeramkan seperti itu. Dan yang menarik yang kemarin menjadi pembahasan cukup panjang adalah 8% lahan dari pertanian dunia nanti akan menjadi tidak bisa ditanamkan kembali gitu ya. Itu itu kalau kita bandingkan itu akan menjadi stunting yang sangat parah ya, terutama untuk di Afrika saja diprediksi nanti akan ada 1 juta anak yang mengalami stunting. Seperti itu. Ya, itu ya akibat-akibat atau dampak lain yang akan terlihat secara jelas adalah permukaan lautnya juga akan terus meningkat ya Bapak dan Ibu. Jadi yang tadinya di Ice Age itu ada momen di mana ceritanya itu adalah suhu di zaman batu itu semakin tinggi yang menyebabkan apa es mencair gitu ya. Nah, itu juga akan terjadi bahkan semakin cepat saat ini gitu ya. Dan juga habitat alami juga mulai terganggu ya akibat pemanasan global ini gitu ya. Suhunya meningkat, terus juga em, akan mempengaruhi berbagai aktivitas-aktivitas pertanian ya, yang tentu saja itu akan merugikan manusia gitu ya, Bapak dan Ibu. Manusianya dirugikan, terus juga di bumi kan bukan hanya ada manusia ya, ada tumbuhan, ada hewan. Nah, itu juga semakin lebih parah apa namanya dampaknya. Nah, itu mungkin yang ada di global ya, Bapak dan Ibu sekalian. Coba kita apa namanya lihat ke yang lebih lebih tajam lagi. Kita perbesar ya, Bapak dan Ibu. Di sini ada Bapak dan Ibu perwakilan dari Provinsi NTT, Kabupaten TTS, kemudian juga Provinsi Sulsel di Kabupaten Bone gitu ya. Kita coba lihat ke wilayah provinsi dulu ya, Bapak dan Ibu. Misalkan nih, suhu rata-rata Sulawesi Selatan ini yang ada data yang ada di dalam World Climb ya, versi 2.1 di tahun 2000 nih Bapak dan Ibu. Kita lihat dulu di masa lampau ya di tahun 2000. Kalau kita lihat nih perhatikan em, ini apa semakin biru warnanya maka suhunya itu semakin rendah atau semakin dingin ya. Lalu semakin merah ini menandakan suhunya semakin tinggi atau semakin panas seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini kita lihat di sini daerah-daerah yang datarannya tinggi sebenarnya memiliki suhu rata-rata tahunan yang cukup cukup dingin dibandingkan dengan sekitarnya gitu ya, terutama di daerah-daerah yang pesisir gitu ya. Ini apa dekat Taman Nasional, terus juga di daerah Luwu gitu ya. Nah, ini cukup dingin ya. Paling tinggi suhunya ada di Kota Makassar ya, Bapak dan Ibu sekalian nih Wajo, Jeneponto dan lain sebagainya. Ini adalah suhu rata-rata tahunan di sekitar tahun 2000 gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi beralih ya ke NTT, kita coba main ke NTT juga. Ini suhu rata-rata NTT di tahun 2000 lah kira-kira ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di sini em, suhu rata-ratanya juga sama ya parameternya, semakin biru semakin dingin dan semakin merah semakin panas atau semakin tinggi ya.
Ini kalau dilihat kita lihat daerah SOE, daerah TTS lah ya, Bapak dan Ibu. Ini masih masih sedikit gitu ya area yang suhu rata-ratanya cukup tinggi. Yang paling tinggi di Saburai Jua, Rotendao, bahkan TTS itu kalau kita lihat ya nilainya termasuk 3 kabupaten yang paling dingin dibandingkan kabupaten lainnya di NTT seperti itu. Ya, itu suhu dan curah hujan. Nah, karena kalau kita lihat curah hujan, walaupun NTT itu memang um, apa namanya um, suhunya itu cukup kering jika dibandingkan di nasional. Nah, kita coba lihat curah hujan jika dibandingkan dengan antar kabupaten yang ada di NTT ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, curah hujannya sebenarnya tidak terlalu tinggi memang ya. Curah hujannya itu rata-rata ada di sekitar di bawah 1.500 ya, 1.300-an. Yang paling tinggi ada di sekitar 2.000, mungkin ini sekitar 2.300 gitu ya di Manggarai ya. Di daerah Manggarai, Sumba Barat, Sumba Tengah gitu ya, itu curah hujannya masih lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di Pulau Timor ya, Bapak dan Ibu sekalian nih kalau kita lihat di sini ya. Gitu. Nah, lalu em, sebenarnya em, apa namanya berbagai institusi, berbagai lembaga ya yang ada di dunia, termasuk yang tadi di IPCC gitu ya, di dalam laporannya tersebut, coba untuk melakukan simulasi skenario perubahan iklim ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini kita coba lihat yang tadi suhu dan curah hujan yang ada di Sulsel dan juga di NTT, sebenarnya coba untuk diterjemahkan menjadi skenario seperti ini di dalam laporan IPCC tersebut gitu ya. Jadi ada setidaknya 5 macam skenario nih Bapak dan Ibu ya. Jadi di sini adalah skenario yang nomor pertama adalah skenario keberlanjutan ya. Jadi ekonomi dunia ditopang dengan emisi net zero setelah tahun 2050 ya. Suhu akan lebih hangat 1,8 derajat Celcius di akhir abad ini gitu ya. Dibilang seperti itu. Kalau misalkan kita menerapkan skenario perubahan iklim dengan metode yang keberlanjutan. Nah, ini adalah Bapak dan Ibu ya, ini adalah skenario yang paling baik gitu ya. Skenario yang paling baik yang dibuat serasional mungkin gitu ya. Ini masih bisa dilakukan namun em, akan banyak berdampak kepada negara-negara yang ada di bumi ini untuk bisa lebih mengendalikan aktivitasnya gitu ya. Jadi coba untuk menuju ke ekonomi yang sebenarnya lebih hijau gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi di sini adalah coba untuk bersama-sama melakukan gitu ya, nggak bisa cuma 1 2 negara saja gitu ya, tetapi keseluruhan bisa bareng-bareng untuk bisa menjalankan perekonomian, menjalankan aktivitas di dalam negaranya dengan lebih berkelanjutan gitu ya. Nah, ini pun masih meningkat Bapak dan Ibu ya di tahun 2100 nanti katanya suhunya mencapai 1,8 derajat Celcius gitu ya. Jadi ini pun dengan teknologi dengan apa skenario yang usaha yang paling paling baik gitu yang dilakukan oleh manusia gitu ya pun masih apa namanya masih sulit juga. Nah, lalu dengan skenario yang kedua nih Bapak dan Ibu sekalian, skenario jalan tengah gitu ya. Jadi masih perekonomian masih tinggi gitu ya, tapi juga coba untuk mengimbangi dengan kondisi lingkungan sebisa mungkin masih tetap sehat gitu ya. Nah, dengan skenario yang kedua ini skenario yang dianggap masih cukup adil lah oleh negara-negara seperti itu ya, gitu ya. Tentu saja ya itu adalah penilaian negara-negara yang sudah pro ya dengan perubahan iklim yang saat ini semakin buruk dan pengen untuk diperbaiki gitu ya. Nah, ini namanya skenario jalan tengah ya. SSP 2 ya. Lalu dengan skenario yang ketiga ini rivalitas regional. Jadi skenario di mana ya, pertumbuhan ekonominya itu diutamakan gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Pertumbuhan ekonomi diutamakan dengan populasi yang terus meningkat, penggunaan energi fosil tidak direm gitu ya. Artinya ya bahan bakar yang sekarang ya bahan bakarnya masih menggunakan bahan bakar dari fosil gitu ya. Lalu juga cuek-cuek saja dengan kondisi
lingkungan yang saat ini semakin menurun gitu ya. Nah, dibilang bahwa suhunya akan lompat ya dengan suhu yang paling hangat itu adalah 3,6 derajat Celcius. Ini suhunya peningkatannya paling tinggi gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, lalu dengan SSP 4 dengan namanya ketimpangan gitu ya, meningkatkan senjangan dalam kesempatan ekonomi dan juga kekuatan politik ya, yang juga meningkatkan ketidaksetaraan ya. Jadi skenarionya ini yang ekonominya tinggi semakin tinggi, yang ekonominya berjalan lambat semakin lambat gitu ya dengan kondisi lingkungan yang saat ini nggak didukung bareng-bareng gitu ya. Nah, itu juga suhunya akan masih meningkat di angka 3 derajat Celcius gitu Bapak dan Ibu sekalian. Pun dengan SSP nomor 5 ya, SSP yang coba untuk melakukan berbagai macam mitigasi tetapi tidak mengerem di bagian yang bahan bakar fosil, di mana bahan bakar fosil ini sebagai salah satu juga sumbangan perubahan iklim terbesar ya, itu pun masih di angka 3 derajat Celcius, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau kita ngelihat ini setidaknya yang berada di tengah itu yang SSP 2 ya, Bapak dan Ibu. Nah, lalu em, kita akan coba untuk lihat ya, sebenarnya SSP 2 ini kalau diterapkan itu akan menjadi seperti apa sih gitu ya. Nah, ini SSP 2 ini bagian yang seperti yang ada di kanan atas gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Dia kondisi kenaikan suhu rata-ratanya ya memang tidak sebaik SSP 1 gitu ya, tapi juga cukup untuk berada jauh di bawah SSP 3 dan juga SSP 5 gitu ya. Ini untuk Sulawesi Selatan. Pun juga dengan curah hujan ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini curah hujannya juga di sini kita lihat di atas itu meningkat ya curah hujannya, warnanya agak kebiruan di atas ini ya. Ini adalah area-area di mana nanti kalau berdasarkan skenario SSP 2 ini itu akan masih coba uh, menyentuh curah hujan yang cukup baik gitu ya. Pun hal yang sama terlihat di NTT Bapak dan Ibu sekalian ya. Di mana perubahan suhunya kalau menggunakan SSP 2 masih cukup moderat lah ya. Masih bisa untuk dilakukan penyesuaian gitu ya secara bertahap gitu ya terhadap suhu dan pun curah hujan gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini curah hujannya masih masih banyak area yang mengalami curah hujan yang cukup baik gitu ya Bapak dan Ibu. Peningkatan curah hujannya tidak terlalu drastis gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini kalau kita coba melihat lagi per kabupaten gitu ya, kalau kenaikan suhu SSP 2 gitu ya di Sulawesi Selatan per kabupaten. Nanti kira-kira proyeksi kenaikan temperatur suhunya itu yang paling em, yang paling lompat itu adalah Parepare gitu ya. Bukan lagi Kota Makassar ya, tapi Kota Makassar itu karena sudah memang cukup panas gitu ya Bapak dan Ibu, tapi peningkatannya nanti akan berada di Kota Parepare ya. Nah, ini berdasarkan dengan data-data global Bapak dan Ibu. Pun juga curah hujan seperti ini ya Bapak dan Ibu. Curah hujan yang saat ini masih cukup baik ada di Sinjai, Bulukumba, Bone, Wajo, dan lain sebagainya gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Lalu uh, mohon maaf tadi maksudnya adalah kenaikan temperatur yang yang saat ini berada di dalam uh, temperatur rendah gitu ada di Sinjai, Bulukumba, Bonen dan Wajo gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Pun sama sebenarnya trennya yang ada di NTT gitu ya. Jadi di NTT ini nanti suhu beberapa suhu yang akan meningkat cukup tinggi ada di daerah Malaka gitu ya. Yang paling tinggi ya, kemudian TTU. Nah, setahu saya ini Malaka ini juga banyak daerah-daerah pertanian ya untuk pemenuhan kebutuhan penghidupan di masyarakat juga nih, banyak area-area sawah, juga area-area pertanian hortikultur lainnya seperti itu ya. Dan curah hujan juga ya Bapak dan Ibu sekalian, proyeksi curah hujan di tahun 2041 sampai 2060 nanti juga akan cukup berubah nih. Jadi proyeksi curah hujan perubahannya yang masih cukup baik sebenarnya adalah curah hujan yang di sini ditandai dengan warnanya yang agak gelap gitu ya Bapak dan Ibu sekalian di sini ya. Sumba Tengah, Sumba Barat ini
proyeksi perubahan curah hujannya cukup kecil gitu ya di sini ya, termasuk di daerah daerah Manggarai dan Flores gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, lalu apa sih sebenarnya keterkaitan dari iklim dengan ketahanan pangan? Nah, ini saya coba untuk menyentuh sebenarnya dampak yang akan terjadi kalau misalkan iklimnya itu akan terus panas gitu ya, Bapak dan Ibu, akan terus berlanjut. Nah, eh, yang terjadi adalah kita akan menemui area di mana area yang saat ini kita tinggali itu mengalami kerentanan terhadap perubahan iklim, Bapak dan Ibu. Jadi, kerentanan ini setidaknya ya, ini yang diadopsi dari sebenarnya Permen LHK juga di tahun 2017 tentang kerentanan, ada tingkat paparan gitu ya. Jadi coba untuk dihitung dari bencana alam ya yang terkait dengan iklim. Lalu juga coba dihitung dengan sensitivitas ya kesesuaian antara berbagai tanaman, tumbuhan ya yang terutama tentang tanaman-tanaman pangan dan juga kapasitas adaptif dari sumber daya manusia ya. Nah, ini kalau misalkan semakin panas, semakin tinggi gitu ya, panasnya semakin buruk, maka kerentanannya akan semakin tinggi juga. Artinya paparannya, bencananya akan semakin tinggi juga. Bisa saja skalanya semakin besar, yang tadinya skalanya misalkan banjir hanya merendam 40 cm, bisa jadi nanti bisa jadi 1 meter seperti itu ya, ataupun bisa jadi periodenya yang semakin sering. Misalkan yang tadinya terjadi 5 tahun sekali, mungkin 1 tahun sekali, 1 tahun 2 3 kali seperti itu. Lalu juga tanaman pangan ya, tumbuh-tumbuhan juga mengalami kesulitan dalam proses pertumbuhannya ya. Jangankan untuk panen gitu ya, Bapak dan Ibu. Sekarang kita sudah banyak mendengar, menyaksikan tanamnya aja sudah gagal gitu ya. Jangankan untuk panen gitu ya. Lalu juga kemampuan manusia untuk bertahan ya, untuk menyesuaikan terhadap kondisi lingkungan yang ada sekarang, kemampuan beradaptasinya juga akan semakin berat gitu ya. Melihat asupan untuk penghidupan yang semakin sulit, melihat bencananya yang semakin juga tinggi, maka area-area tempat tinggal akan semakin berkurang juga nih, Bapak dan Ibu. Artinya kondisi adaptasi manusia terhadap lingkungannya juga akan semakin sulit, semakin tebal, semakin berat seperti itu. Nah, lalu juga kalau kita lihat apa sih fungsi ekosistem yang akan terganggu gitu ya. Nah, yang akan terganggu itu ini sebenarnya cukup menyeluruh gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian, dari proses apa kondisi lingkungan yang ada di hutan, kondisi lingkungan yang ada di laut gitu ya. Pohon semakin terancam ya karena kondisi yang saat ini mungkin beberapa lokasi akan semakin tidak nyaman untuk ditinggali, mencari area untuk tinggal lainnya, membuka area-area yang sekarang masih hijau gitu ya. Itu justru akan mengurangi lagi pasokan udara bersih gitu ya, air bersih ya, kesehatan, eh, hak sebagai manusia untuk menghirup udara yang bersih juga akan semakin sulit gitu ya. Lalu juga apa namanya tumbuhan dalam memproduksi makanan, memproduksi buah dan lain sebagainya sebagai sebagai pemenuhan kehidupan semakin sulit gitu ya. Area rekreasi pun juga ya Bapak dan Ibu sekalian akan semakin berkurang ya. Kemudian em, sumber sumber makanan ini yang akan semakin berkurang sangat drastis gitu ya. Jadi kalau kita lihat dampaknya misalkan terjadi kekeringan, banjir, badai, cuaca ekstrim em, sebagai dampak langsung yang dirasakan oleh kita gitu ya. Nah, dampak tidak langsungnya itu juga berpengaruh terhadap energi ya, terhadap kesehatan manusia, penyediaan em, pangan, keanekaragaman hayati yang menurun bahkan punah gitu ya. Dan juga transportasi sebenarnya juga nanti akan semakin tinggi ya digunakan ya. Lalu juga Bapak dan Ibu yang tidak kalah penting adalah nanti em, ketika dampak atau kerentanan ketahanan perubahan iklim itu semakin tinggi, maka
selain pangan dan tambahan pangan, nanti peran antara perempuan dan laki-laki juga jenjangnya akan semakin jauh seperti itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Dampak negatifnya itu tidak hanya dirasakan dari sumber daya yang kita manfaatkan, tapi dampak negatifnya juga dirasakan oleh setiap individu ya, tidak pandang itu laki-laki, perempuan, anak-anak, nenek, kakek, dan lain sebagainya gitu ya. Semua terkena dampaknya gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, lalu ini saya coba untuk menunjukkan, kita coba untuk lihat gitu ya. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin apa namanya, ingin mengakses ini. Jadi di sini dari The New York Times gitu ya, dia coba memberikan sebuah aplikasi gitu ya, Bapak dan Ibu, aplikasi yang coba untuk memperlihatkan data-data global di masa lalu gitu ya. Lalu data-data apa, memperlihatkan juga data yang ada sekarang itu seperti apa gitu ya. Ini kalau boleh saya perlihatkan, ini sudah berpindah layar saya ke browser ya, Bapak dan Ibu sekalian. Betulkah? Apa masih Sudah, ke... Mas Arifin. Sudah ya. Nah, ini Bapak dan Ibu silahkan kalau yang mau akses, kita lihat bareng-bareng gitu ya. Apa namanya yang terjadi itu apa sebenarnya gitu ya. Main sedikit gitu ya. Nah, ini di Bitly atau lihat iklim atau bisa di scan QR code-nya gitu ya. Nah, saya coba untuk mewakili gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu yang saat ini belum megang apa HP-nya gitu ya. Nah, jadi seberapa berubah sih panas temperatur yang ada di wilayah kita gitu ya. Misalkan apa namanya nih, kita masukin dulu, dia minta area kita tinggal di mana sih sekarang gitu ya. Misalkan saya masukkan Makassar gitu ya, Makassar Indonesia gitu ya. Misalkan saya mau lihat dulu, misalkan saya lahir tahun 60 misalkan seperti itu ya. Saya akan coba untuk masukkan di tahun 60 itu kondisinya dulu seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak dan Ibu sekalian, kita tinggal scroll aja. Jadi di situ dibilang di tahun 60 Kota Makassar itu em, suhunya sekitar 209 hari yang menyentuh di suhu 32 derajat ya Celcius gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di sini saat ini ya eh, meningkat ya menjadi 241 hari ya Bapak dan Ibu sekalian ya, yang suhunya di atas 32 derajat Celcius. Jadi kalau kita lihat, nah peningkatannya seperti ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini kondisi di tahun 60, misalkan saya lahir di tahun 60, nanti silakan Ibu Bapak dan coba dengan umurnya masing-masing gitu ya. Misalkan ada yang lahir di Bone, silakan coba untuk di Bone gitu ya. Ternyata ini ada peningkatan yang saat ini apa namanya, perlahan sebelum tahun 2010 gitu ya Bapak dan Ibu. Namun tiba-tiba menanjak cukup tinggi ya. Nah, ini kira-kira di tahun 2040 pada saat umur saya 80 tahun itu sudah 282 hari dalam satu tahun, dalam 365 hari, di mana suhunya itu lebih dari 32 derajat Celcius gitu ya. Nah, itu kondisi di mana saat ini cukup cukup mengerikan gitu ya. Semakin naik ya Bapak dan Ibu, suhunya semakin panas gitu ya. Suhunya semakin panas dan apa namanya, 287 ya kalau kita lihat tuh harinya. Nah, ini kita coba bandingkan dengan Jakarta gitu ya. Jakarta sebagai kondisi yang cukup panas gitu ya, paling panas mungkin di Indonesia gitu ya. Dan juga kita di sini juga diperlihatkan dibandingkan dengan berbagai negara-negara lainnya. Gitu ya Bapak dan Ibu. Silakan dilihat kira-kira waktu zaman dahulu berapa sih suhunya. Jadi Bapak dan Ibu bisa bisa apa namanya melihat gitu ya, peningkatannya seberapa banyak gitu ya. Nah, lalu em, saya coba untuk perdalam lagi ya Bapak dan Ibu. Ini ada data tentang kesesuaian jagung yang ada di NTT gitu ya. Kalau kita lihat di 20 tahun mendatang gitu ya, sekitar 2040 sampai 2060, yang terjadi itu apa gitu ya. Kalau misalkan saat ini dengan kondisi yang
apa namanya yang biasa-biasa saja gitu ya, dengan kondisi melihat kondisi masa lampau yang kemudian coba untuk diskenariokan gitu ya Bapak dan Ibu sekalian, maka akan terlihat bahwa di beberapa tempat ya Bapak dan Ibu akan terjadi perubahan dari kesesuaian lahan jagung, berikut juga perubahan apa suhu temperaturnya gitu ya. Ini semakin merah, suhunya semakin tinggi gitu ya. Dan yang ini relevan dengan perubahan yang ada di area untuk tanaman jagung gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi apa namanya kalau misalkan kita lihat semakin tinggi gitu ya, Bapak dan Ibu, semakin tinggi panasnya, maka area kesesuaian lahannya akan semakin berkurang gitu ya. Nah, itu yang akan sangat disayangkan gitu ya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan ketahanan iklim adalah kondisi di mana kita juga mampu untuk sebagai apa ya, sebagai sebuah sistem ya, baik itu manusia, alam dan juga isinya gitu ya, bisa untuk bertahan, untuk mengantisipasi, merespon juga beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Sehingga nanti bisa menahan gangguan gitu ya, meminimalisir kerusakan, kerugian akibat perubahan iklim, mampu memulihkan diri dan juga mampu berkembang gitu ya. Walaupun kita tahu bahwa adaptasi itu juga ada batasannya gitu ya. Dan juga apa saja sih sebenarnya upaya-upaya terpenting dalam menciptakan ketahanan iklim. Yang pertama juga kita harus tahu ya, kita harus tetap pantau cuaca-cuaca atau memprediksi juga cuaca ekstrim yang ada di sekitar kita sehingga kita juga dapat mampu bertahan apabila ada serangan-serangan dari cuaca ekstrim, membangun infrastruktur tanah iklim, melakukan konservasi dan restorasi ekosistem, membangun ketahanan pangan dan juga sistem kesehatan masyarakat juga perlu ditingkatkan, nyusun rencana darurat, evakuasi dan lain sebagainya. Jadi banyak hal-hal yang memang perlu untuk dilakukan secepat mungkin gitu ya Bapak dan Ibu, terutama salah satunya adalah untuk membangun ketahanan pangan gitu ya. Nah, lalu perubahan iklim dan ketahanan pangan gitu ya, kalau misalkan iklim ekstrim terjadi gitu ya, kekeringan, banjir dan juga penyakit akan semakin meningkat, penurunan produksi pangan akan semakin tajam ya, sehingga pasokan pangannya juga akan semakin berkurang sehingga akan terjadi eh, kondisi di mana kita itu masuk ke dalam rawan pangan ya. Tidak bisa mengakses pangan yang cukup ya, apalagi untuk memikirkan pangan yang sempurna gitu ya, yang berimbang ya, dan bergizi gitu. Ya, yang nantinya akan mengakibatkan dapat menurunkan status kesehatan di masyarakat gitu ya, Bapak dan Ibu. Lalu kalau kita melihat lebih jauh lagi, Bapak dan Ibu sekalian ya, ini akan semakin apa ya, semakin mempengaruhi ya kondisi-kondisi yang lebih besar gitu ya, di mana nanti akan terjadi persaingan antar negara-negara gitu ya. Kalau misalkan produksi pangan semakin turun gitu, nanti setiap negara akan mencoba untuk hidup egois gitu ya. Tidak lagi mementingkan negara lainnya gitu ya. Yang penting negara saya dulu nih tercukupi gitu ya. Kemudian nanti akan menjadi konflik-konflik antar negara yang saat ini apa sudah mulai terjadi gitu ya. Tapi mudah-mudahan akan bisa tertahan gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi perubahan iklim itu turut memberikan tekanan ya terhadap ketahanan pangan ya, terutama pada area-area tertentu ya, musim-musim tertentu, musim-musim kemarau, bencana gitu ya, hujan yang berkepanjangan juga pun itu akan menjadi apa namanya hal yang merugikan apabila kita tidak siap atau tidak mampu untuk bertahan gitu ya terhadap hal-hal tersebut. Jadi coba untuk setidaknya menghadapi kerawanan pangan itu dengan mulai dari skala keluarga ya, namun dampaknya nanti bisa terlihat luar biasa gitu ya. Memanfaatkan pekarangan untuk tanaman pangan menjadi salah satu awalan yang baik gitu ya, sebenarnya untuk mencoba dari skala yang paling kecil gitu ya, yaitu tingkat keluarga. Em, ini adalah slide terakhir saya, Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf jika sedikit lama gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi
pembelajaran untuk kita bareng-bareng gitu ya, bukan hanya Bapak dan Ibu yang belajar, tapi saya pun di sini coba untuk belajar melihat sebenarnya kondisi yang saat ini terjadi di tingkat kabupaten, tingkat provinsi seperti apa gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembalikan ke moderator Mbak Ariska. Silakan Mbak Ariska. Baik, terima kasih banyak Mas Arga untuk paparannya. Jadi sangat menarik ya Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Jadi banyak sekali istilah dan informasi baru nih yang saya dapat juga gitu ya, termasuk tadi salah satu yang menarik adalah suhu permukaan bumi yang meningkat sangat signifikan gitu ya akhir-akhir sampai apa dari tadi data yang dari Mas Arga tadi gitu ya. Saat ini mungkin kalau secara lokal gitu ya kita merasa biasa saja gitu ya, tidak ada terjadi apa-apa gitu. Tapi ternyata eh, data secara global ini menunjukkan kalau saat ini keadaan bumi itu butuh perhatian gitu ya, tidak baik-baik saja gitu. Dan kemudian satu lagi tadi yang menarik di akhir-akhir paparan Mas Arga juga memanfaatkan pekarangan untuk menyediakan bahan pangan itu juga mungkin saat ini sudah banyak yang mulai dilakukan gitu ya, belum mulai melakukan gitu ya, dan menghadapi kerawanan pangan dan perubahan iklim juga ini bisa mulai dari keluarga gitu, dan khususnya mungkin mulai dari pendidikan dari anak-anak kemudian nanti bisa dibawa lagi ke keluarga gitu. Nah, dari paparan yang tadi disampaikan, mungkin dari para kontributor dan Bapak Ibu pengembang kurikulum ada berbagai pertanyaan. Kita ada waktu 45 menit begitu untuk berdiskusi, tanya jawab. Uh, Silahkan nanti mekanismenya Bapak Ibu atau kontributor uh, raise hand dulu, kemudian saya persilahkan dan satu sesi nanti tiga orang, kemudian tiga orang bertanya, kemudian dijawab, kemudian nanti saya buka lagi begitu ya, supaya tidak terlalu banyak. Nah, uh, silahkan apakah sudah ada yang mau bertanya? Baik, yang pertama ada Bapak Herman. Silahkan Bapak Herman, mungkin bisa memperkenalkan diri karena ini ada berbagai teman dari berbagai daerah. Mungkin Bapak silahkan. Ya, terima kasih saudari moderator kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua Bapak Ibu yang hadir di ruang virtual ini. Perkenalkan saya Herman dari tim penyusun atau tim pengembang kurikulum muatan lokal dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Saya kebetulan guru mapel IPS, banyak-banyak membahas tentang ketahanan iklim juga serta pangan. Adapun tadi dari berbagai pemaparan dari narasumber, ini jujur ini saya sangat tertarik karena iklim sekarang kita rasakan bersama sangat luar biasa perubahannya. Apakah itu secara mikro maupun secara global ya. Ini yang saya lihat pemerintah kita, utamanya Indonesia itu, alhamdulillah dikategorikan sebagai negara yang istilahnya ketahanan pangannya luar biasa dibanding dengan negara-negara maju yang lainnya. Seperti itu. Terus, namun usaha-usaha yang dilakukan oleh negara kita, ini selain dari ketahanan pangan ini, seperti dalam mengatasi perubahan iklim seperti transisi penggunaan energi terbarukan, kemudian pengurangan emisi karbon, serta ini yang paling saya fokuskan adalah terhadap adaptasi akan dampaknya dari solusi yang dilakukan oleh beberapa pihak, termasuk individu maupun skala besar yang dilakukan oleh negara. Pertanyaan saya, kira-kira bagaimana tantangan dari beberapa solusi-solusi yang sudah diberikan oleh negara, oleh beberapa aktivitas atau aktivitas secara individu yang bisa berdampak pada lingkungan yang sifatnya kontinuitas itu. Bagaimana bentuknya
bagaimana mengatasi solusi dari dampak yang kita atau solusi yang kita berikan selama ini. Seperti itu. Bagaimana, Bu? Jelas pertanyaannya? Ya, baik Pak. Terima kasih, ini saya sudah catat. Nanti Oke. akan dijawab oleh Mas Arga ya Pak. Ada Oke, pertanyaan lain kah? ya sudah cukup, Bu. Oh Itu baik. saja. Oke, makasih ya, Bu. Baik, Sekian dari terima saya. kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah ada pertanyaan dari Pak Herman, pertanyaan pertama. Jika ada lagi, boleh 2 pertanyaan. Nanti saya tampung dulu. Silahkan Bapak dan Ibu. Silahkan raise hand. Oke, mungkin ini belum ada yang raise hand, begitu ya. Mas Arga, masih bergabung Mas Arga? Tadi pertanyaan dari Pak Herman, boleh langsung Siap. dijawab mungkin sambil menunggu ya Pak Ida juga. Silahkan. Baik, Jadi tadi terima kasih Mbak. solusinya ya Mas Arga ya, bagaimana tantangan dari solusi-solusi yang sudah diberikan gitu. Jadi solusinya sudah ada ini dari pemerintah, dari perorangan dan sebagainya. Namun ternyata apakah ada tantangan-tantangan lain yang ada dan kemudian bagaimana cara menjawab itu gitu. Silahkan Mas Arga. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Baik, Pak Herman, ini terima kasih sudah sangat tertarik gitu ya. Kemudian juga relevansi sekali ya dengan mata pelajaran IPS gitu ya terkait perubahan iklim. Ya memang Bapak saat ini kalau kita lihat dulu ya kondisi global gitu ya. Saat ini tuh ada sekitar 24 negara ya yang sudah berhasil gitu ya menurunkan em, emisi gitu ya gas rumah kaca sebagai salah satu faktor pemanasan global gitu ya. Itu di antara ratusan negara yang ada di bumi kita gitu ya baru 24 gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, untuk Indonesia sendiri sebenarnya memang tadi saya setuju kita saat ini sudah melakukan berbagai upaya gitu ya. Pertama mungkin dimulai dari komitmen kita gitu ya yang sudah sejak lebih dari 1 dekade coba untuk berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca ya, melakukan upaya melakukan percepatan untuk penurunan gitu ya, dengan mengeluarkan berbagai kebijakan gitu ya di tingkat nasional, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten ya, kebijakan untuk menghitung ya, untuk memantau, untuk menurunkan berbagai hal gitu ya yang ada di berbagai level tadi gitu ya. Nah, mungkin juga memang saat ini Bapak dan Ibu ya, eh, berbagai komitmen tersebut gitu ya, tantangannya adalah belum sepenuhnya dilakukan secara ideal gitu ya. Jadi pada saat kita itu melakukan sebuah perencanaan untuk membangun ya, untuk melakukan upaya-upaya yang sifatnya mitigasi maupun adaptasi ya. Saat ini kondisinya tidak ideal ya, sesuai dengan yang direncanakan gitu ya. Ada berbagai hal yang memang menyebabkan hal-hal tersebut ya. Salah satunya adalah misalkan adanya pandemi COVID gitu ya yang kita rasakan bareng-bareng gitu ya. Nah, itu menyebabkan distribusi-distribusi alokasi anggaran em, untuk mensukseskan berbagai kegiatan-kegiatan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca itu sedikit tertunda gitu ya, karena berbagai relokasi anggaran itu eh, coba untuk dialokasikan di bidang-bidang yang lainnya gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu tantangan gitu yang dihadapi. Yang tantangan selanjutnya adalah sebenarnya ya Bapak dan Ibu sekalian adalah teknologinya gitu ya. Teknologinya. Jadi Indonesia ini sekarang masih pada tahap yang coba untuk menstandarkan teknologi baik itu perhitungan maupun teknologi yang sifatnya mesin gitu ya untuk menstandarkan dengan teknologi-teknologi yang ada di internasional gitu ya. Oke, kita saat ini coba untuk mereduksi gitu ya emisi gas rumah kaca gitu ya. Namun teknologi perhitungannya, teknologi untuk melakukan hal tersebut itu masih beberapa negara masih meragukan gitu ya.
Nah, itu yang terus dikembangkan. Jadi memang saat ini kita tidak berdiam diri gitu ya. Beberapa negara yang memang pro lingkungan gitu ya, menyadari bahwa hal tersebut tidak harus ditunggu gitu ya. Maksudnya saat ini Indonesia coba untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan standar, meningkatkan instrumen gitu ya, agar bisa coba untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sehingga pemanasan global akan menjadi turun gitu atau tertahan gitu ya setidaknya. Nah, ada beberapa negara yang pro yang sudah menyadari bahwa hal tersebut perlu didukung gitu ya, perlu untuk bareng-bareng dilaksanakan dan perlu bareng-bareng bekerja sama dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Nah, sebagian negara yang sudah sadar itu saat ini sudah membantu gitu ya. Tapi berbagai negara yang saat ini masih coba mempertanyakan mana dulu metodenya, mana dulu instrumennya. Nah, itu yang menyebabkan kita, wah, kita kan pengen berkembang gitu ya, tapi saat ini butuh bantuan, ayo dong bareng-bareng gitu. Makanya momen-momen IPCC itu coba untuk diselenggarakan, diperhelatkan setiap tahun agar coba untuk bareng-bareng menyadarkan bersama-sama, berjalan bergandengan gitu ya, terus-terusan gitu ya, sehingga masih bisa mempercepat upaya-upaya yang kita lakukan gitu ya Bapak dan Ibu. Dan terus adalah yang selanjutnya di tingkat lokal itu ada apa namanya yang namanya kesenjangan kapasitas gitu ya di tingkat tapak gitu ya. Nah, keilmuan-keilmuan ini sebenarnya Bapak dan Ibu yang sekarang mungkin Bapak dan Ibu sudah cukup um, apa terhubung dengan akses melihat berbagai data seperti sekarang atau internet dan sebagainya. Tapi di tingkat tapak itu masih ada gap yang cukup baik, yang cukup yang cukup tidak baik gitu ya, cukup lebar yang itu perlu untuk disadartahukan gitu ya, untuk sama selevel. Karena apa? Karena sebenarnya hal yang berubah paling banyak itu adalah hal yang ada di tingkat tapak ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi misalkan yang tadinya areanya itu cocok untuk tanaman sekarang jadi tidak cocok, itu sebetulnya yang merasakan adalah ya masyarakat gitu ya, yang ada di tingkat tapak gitu. Yang itu yang gap tersebut yang perlu untuk sedikit-sedikit gitu ya untuk coba disisihkan gitu ya, coba untuk direduksi. Nah, melalui apa namanya bincang iklim ini yang tadi Bapak juga sebagai satu tim Bone untuk muatan lokal, mudah-mudahan ini menjadi penghubung ya Bapak dan Ibu, menjadi penghubung untuk transfer informasi, transfer ilmu pengetahuan sehingga kita bareng-bareng dari tingkat paling kecil, tingkat keluarga, tingkat tapak gitu ya, sampai ke tingkat yang global, yang internasional itu sudah sama-sama enak gitu ya. Jadi udah punya kalau rantai itu ada terhubungannya gitu ya Bapak dan Ibu. Kalau jembatan itu ada jembatannya seperti itu. Jadi informasinya tidak putus dari atas ke bawah, pun sebaliknya informasi dari bawah ke atas juga tidak putus. Mungkin itu dulu Mbak Rizka dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Arga untuk jawabannya. Eh, Menurut saya sudah cukup jelas gitu ya Pak. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan, jangan ragu nanti untuk bisa open mic lagi atau mungkin ditulis di kolom chat gitu. Terima kasih Mas Arga. Nah ini sudah ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Heni Purniawati di kolom chat. Jadi saya bacakan ya pertanyaannya. Ini upaya apa yang bisa kita lakukan sebagai individu seperti kita mulai dari rumah untuk menanggulangi apa namanya mungkin perubahan iklim tadi. Silahkan Mas Arga. Oke, baik. Nah, ini kalau tingkat rumah nih saya apa namanya berkaca dari yang mudah-mudah berarti ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama adalah kita coba untuk melakukan inilah ya, apa namanya, penyadaran sendiri gitu atau melakukan pengukuran sendiri terhadap diri sendiri gitu ya. Sebenarnya apa sih yang sumbangan saya, sumbangan kita gitu ya, yang membuat bumi ini semakin tidak baik dan sumbangan kita yang membuat bumi ini semakin baik gitu ya. Nah, kita timbang-timbang banyakan mana tuh? Ya, misalkan seperti ini Bapak dan Ibu sekalian, dalam konsumsi energi gitu ya, yang paling mudah konsumsi energi, em, apakah saya masih menggunakan energi dengan tidak efektif seperti itu gitu ya? Kamu konsumsi bahan bakar fosil juga gitu ya. Apakah saya banyak menggunakan bahan bakar fosil
untuk tujuan-tujuan yang sebenarnya tidak produktif seperti itu ya. Dan juga mungkin ya Bapak dan Ibu yang paling mudah adalah eh, apakah saya di rumah itu coba untuk melakukan penanaman gitu ya, membuang sampah dengan baik gitu ya, memisahkan sampah-sampahnya berbagai jenis, kemudian taat tidak membuang sampah sembarangan gitu ya. Dan yang tadi di slide terakhir saya adalah kita coba untuk menanam ya, baik itu tanaman-tanaman yang sifatnya pohon atau tanaman-tanaman pemenuhan pangan ya, kalau sayur-sayuran atau bumbu-bumbu dapur gitu ya. Nah, itu juga juga menjadi salah satu ini ya, Bapak Ibu ya, menjadi salah satu awalan yang baik gitu ya. Lalu juga kemudian mungkin ya kita coba untuk sebagai apa namanya, sebagai yang mengetahui informasi-informasi tentang perubahan iklim lebih banyak dibandingkan Bapak dan Ibu yang lainnya yang di luar gitu ya. Coba untuk menularkan seperti itu. Em, jadi tidak hanya apa dipakai untuk konsumsi pribadi atau ke keluarga di tingkat rumah tangga gitu ya, mungkin ke saudara, ke lingkungan kantor, lingkungan sosial dan lain sebagainya gitu ya, yang itu bisa menjadi salah satu apa namanya tahapan-tahapan untuk bisa apa ya memulai dari awal gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin itu Mbak Rizka. Baik, terima kasih Mas Arga untuk jawabannya. Ini juga sangat menarik pertanyaan dari Bu Heni Kurniawati gitu ya. Jadi kalau mungkin saya boleh menambahkan gitu Mas Arga. Jadi eh, upaya yang bisa dilakukan juga mulai dari tingkat individu sampai ke keluarga itu juga apa yang sedang kita gagas bersama ini gitu ya. Jadi dari mulai mulok itu anak-anak akan dikenalkan apa itu pengetahuan perubahan iklim, bagaimana cara kita mengatasi, menanggulangi, kemudian bagaimana kita apa menghadapi begitu ya. Jadi anak-anak yang nanti mendapatkan pengetahuan itu mungkin dia bisa bercerita di rumahnya, bisa bercerita kepada orang tua, adik-adik dan semuanya gitu di keluarganya. Nah, dari situ mungkin uh, apa yang uh, siswa atau siswi tersebut dapatkan di sekolah, pengetahuan yang didapatkan di sekolah bisa di-share juga ke dalam keluarga dan kemudian tadi yang disampaikan oleh Mas Arga bagaimana cara hemat energi dan sebagainya. Kemudian nanti mungkin akan ada menanam tadi ya di pekarangan dan sebagainya sebagai salah satu uh, cara untuk menghadapi perubahan iklim melalui ketahanan pangan itu juga salah satu caranya. Gitu. Jadi itu mungkin tambahannya gitu dari muatan lokal yang sedang kita rancang ini itu sudah bisa mulai dari situ juga gitu. Nah ini ada pertanyaan ke dari Ibu Erlin Juliawan. Pertanyaannya em, mungkin saya coba bacakan, tapi nanti kalau ada tambahan dari Ibu Erlin bisa open mic ya Ibu. Jadi perubahan iklim erat kaitannya dengan ketahanan pangan. Campur tangan pemerintah sangat berpengaruh. Apakah tidak kita tidak belajar dari Tiongkok yang mampu merubah gurun menjadi lahan produktif? Apakah mungkin di Indonesia sudah ada penelitian seperti itu, Mas Arga, atau justru ternyata Indonesia memiliki sistem pengelolaan lahan yang tradisional justru juga lebih baik mungkin pewarnaan yang tradisional dan sebagainya gitu. Apakah sudah ada gitu Mas Arga kalau dari penelitian-penelitian? Iya, Mbak Rizka, siap. Terima kasih. Jadi Bu Erlin gitu ya, perubahan iklim erat kaitannya dengan ketahanan pangan gitu ya. Nah, campur tangan pemerintah memang sangat berpengaruh ya, bahkan tidak hanya pemerintah gitu ya, tapi multi pihak gitu. Pemerintah, terus mitra-mitra pembangunan, terus juga akademisi, dan juga masyarakat secara umum lainnya juga perlu untuk bersama-sama gitu ya, untuk kita coba untuk melakukan perubahan iklim gitu ya, apa namanya ke arah yang lebih baik gitu ya. Nah, betul sekali. Kalau misalkan saat ini yang kita sudah lakukan ya, Bapak dan Ibu, sekarang adalah pengelolaan lahan untuk agroforestry sebenarnya ya, di mana antara pepohonan ya, kemudian kebutuhan tanaman-tanaman pangan dan juga bumbu dapur lainnya itu bisa dijadikan satu di dalam satu tempat gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Saat ini
Indonesia sih masih beruntung gitu ya, masih memiliki banyak apa dukungan area atau lingkungan yang masih cukup bagus gitu ya. Dan itu yang perlu dilakukan adalah pengelolaan yang berkelanjutan sebenarnya. Ya, coba untuk em, tidak memanfaatkan hal tersebut dengan apa namanya dengan sporadis yang menyebabkan alih fungsi lahannya itu dari tanaman yang menjadi dari vegetasi menjadi bukan vegetasi seperti itu. Tapi coba untuk menyesuaikan dengan peruntukan ruangnya gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Menyesuaikan dengan apa namanya keperluannya seperti apa gitu ya. Karena Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalkan saat ini area-area untuk pangan misalkan ya, area untuk pertanian itu sudah dirubah menjadi area-area lahan terbangun, itu akan sangat sulit sekali ya untuk diperbaiki kembali. Maksudnya adalah untuk dikembalikan lagi ke materi material awal gitu yang cocok untuk ditanam itu akan sangat susah sekali. Jadi sebaiknya apa yang sudah ada sekarang, yang sekarang sudah coba untuk apa namanya dikelola dengan baik itu lebih coba untuk dijaga, ditingkatkan menggunakan area-area ilmu pengetahuan yang sifatnya pertanian yang baik gitu ya dengan intensifikasi misalkan tidak hanya melulu ekstensifikasi lahan tapi intensifikasi memperkaya input ya misalkan untuk menjaga kondisi penghasilan dari pangan yang saat ini sedang dilakukan itu juga menjadi opsi yang saat ini sedang tren gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi teknologi-teknologi dengan penggunaan-penggunaan input yang lebih beragam, yang lebih terkontrol itu lebih lebih bagus ya Bapak dan Ibu. Tapi mungkin ini Mbak Aris kan nanti di hari kedua atau hari ketiga mungkin akan lebih banyak menyentuh gitu ya. Eh, bisa bisa lebih diperkenalkan kira-kira apa nih yang harus dilakukan gitu ya. Contoh-contoh yang lebih konkret. Nah, itu seperti apa gitu. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih banyak Mas Arga. Tadi mohon maaf, ternyata tadi adalah Pak Erlin ya, Pak Erlin Judiawan gitu. Mohon maaf Pak, dan terima kasih tadi Pak Hermat sudah menyampaikan atau mengkoreksi gitu. Mohon maaf Jadi Bapak, ya mohon maaf. Aduh, ya ya. Mumpung masih Lebaran, jadi saya minta maaf dulu ya Bapak. baik, ini di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Saya undang kembali apakah masih ada pertanyaan. Mungkin dari Bapak Ibu pengembang dari NTT atau dari teman-teman kontributor di pangan yang lain. Silahkan raise hand jika ada pertanyaan. Apakah ada? Atau mungkin sambil menunggu mungkin ya. Saya ini sebenarnya ada pertanyaan juga nih Mas Arga gitu ya. Jadi kalau biasa di eh, pergaulan begitu ya, kita biasa diskusi dengan teman-teman gitu ya. Suka ada istilah ada perubahan iklim, ada perubahan cuaca, ada climate change. Itu sebenarnya bedanya apa sih? Itu apa sih Mas Arga gitu? Perubahan cuaca itu apa sih? Perubahan iklim itu apa gitu? Climate change itu apa sih gitu? Apakah bisa dijelaskan gitu dengan mudah gitu Mas Arga? Baik, ya Mbak Rizka. Nah, perbedaannya sebenarnya cukup terlihat ya. Kalau misalkan eh, cuaca itu hal-hal yang berubah dalam jangka pendek gitu ya. Jadi apa namanya, misalkan kita temui hujan gitu ya, kita temui juga apa kering. Nah itu adalah apa namanya cuaca gitu ya. Nah kalau iklim ini sebenarnya adalah hal-hal yang sifatnya lebih kompleks lagi, yang sifatnya lebih global lagi gitu ya. Biasanya kalau cuaca itu karena jangka pendek dan juga terlihat itu lebih lebih kecil skalanya gitu ya. Kalau misalkan iklim itu skalanya bisa lebih besar lagi, Mbak Ariska. Jadi kalau misalkan kita dengar gitu ya, ada apa namanya perbedaan apa perubahan iklim gitu ya, itu berarti kondisi dari makronya itu
sudah lebih ini lagi, sudah lebih kompleks lagi ya, dan juga yang berubah itu sudah lebih banyak lagi gitu ya. Dan sebenarnya juga kalau misalkan apa namanya, karena cuaca itu adalah rentang waktunya yang pendek gitu ya. Kalau kita lihat di beberapa pengukuran-pengukuran yang ada dilakukan oleh OPD, itu biasanya parameter-parameternya itu bisa dari suhu udara gitu ya, kelembapan, tekanan udara, apalagi ya, misalkan kecepatan angin. Nah, untuk di NTT apa namanya, kondisi angin itu kan apa namanya, sangat mempengaruhi ya, kondisi yang ada di perkotaan ataupun di perdesaan gitu ya. Ya, apakah angin tersebut nanti akan menjadi badai atau tidak gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu yang kita kita apa ya, kita definisikan sebagai cuaca gitu ya. Misalkan apa namanya, misalkan kita sekarang di siang hari terus kita lihat, wah nanti cuacanya di malam hari akan hujan. Nah, itu hujan atau hujan tersebut itu kita nilai sebagai apa, itu masuk ke dalam cuaca gitu ya. Contohnya lagi, misalkan oh besok besok itu seharian akan panas. Nah, itu cuaca gitu ya. Nah, kalau iklim itu ya periode yang lebih panjang. Jadi antara apa, rata-rata dari setiap hari tersebut. Nah, dari setiap hari, dari setiap tahun yang kemudian nanti kita lihat per 10 tahun, per 30 tahun, per 100 tahun gitu. Nah, itu iklim. Jadi kalau misalkan sekarang kita ngomong gitu ya, perubahan iklim itu berarti yang berubah itu sudah dalam jangka waktu yang cukup lama nih Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau dulu misalkan kita bisa melihat apa namanya, iklim itu ya perubahannya itu tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu fluktuatif. Nah, kalau sekarang semakin cepat ya, dalam jangka waktu tadi 2000 berapa? 2010 ke 2019 sudah naik sekian derajat gitu ya, dan bahkan dari tahun 2019 ke tahun 2040 diprediksi akan menyentuh 1,5 derajat Celcius. Padahal di sebelumnya itu perubahannya dari 100 200 tahun gitu ya sampai ribuan tahun itu ya tidak sampai di 1 derajat gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi itu ya apa namanya perbedaannya. Boleh dibilang mungkin skalanya saja sebenarnya yang berbeda gitu. Itu mungkin Mbak Rizka. Baik, terima kasih Mas Arga. Jadi nanti kalau saya diajak diskusi dengan teman-teman, saya udah ngerti nih bedanya. Oh, cuaca itu yang lokal atau waktu yang sempit. Kalau perubahan iklim itu yang global dan butuh waktu yang lama gitu ya. Kalau climate change itu ya bahasa Inggrisnya perubahan iklim gitu ya, gitu. Nah, ini ternyata ada lagi satu pertanyaan di kolom komentar dari Bapak Suedi Saldin. Terkait perubahan iklim dan ketahanan pangan, bagaimana sebenarnya perubahan iklim ini mempengaruhi pola cuaca di berbagai wilayah? Yang pertama, kemudian yang kedua, dan terkait dengan ketahanan pangan, apa upaya yang dapat dilakukan sebenarnya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian dan pangan? Nah, kemudian ada lagi satu lagi dari Ibu Imelda Kaki, lahan pertanian di tempat Ibu Imelda atau di Molo Utara di PTS dulu merupakan tempat yang sangat subur sehingga tanaman apel tumbuh dengan sangat subur. Namun sekarang untuk generasi eh, masa kini untuk melihat apel yang berasal dari soe bahkan sudah tidak mungkin. Apakah ini karena perubahan iklim atau karena kesuburan tanah yang tidak sebaik dulu lagi? Apa upaya yang harus dilakukan? Gitu. Jadi ada dua pertanyaan, Mas Arga, silahkan. Baik, dari Pak Swedi dulu ya. Nah, yang Pak Swedi ini terkait perubahan iklim. Bagaimana sebenarnya perubahan iklim mempengaruhi pola cuaca di berbagai wilayah dan terkait tentang ketahanan pangan. Oke, jadi Bapak, saat ini kan iklimnya meningkat cukup cepat gitu ya, terutama panas gitu ya. Temperatur itu semakin meningkat cukup cepat gitu ya. Nah, kalau dari apa dilihat dari prediksi berbagai temperatur tersebut, perubahan temperatur yang cepat itu akan mempengaruhi temperatur di tempat lainnya.
Jadi tadinya misalkan ada area yang di mana curah hujannya masih bagus gitu ya, masih tinggi gitu ya. Kemudian panasnya meningkat, maka si curah hujan itu nanti akan bergeser atau menghilang Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi itulah yang menyebabkan saat ini kalau dulu bisa kita prediksi gitu ya, misalkan bulan hujan itu berberan gitu ya, Oktober, November dan lain sebagainya. Dan sekarang makin tidak bisa diprediksi karena berbagai hal tersebut. Jadi bergerak gitu ya. Jadi itu kan dipengaruhi oleh angin, temperatur ya, suhu itu bergerak. Bergerak yang menyebabkan pergerakannya itu kadang em, tidak wajar atau anomali gitu, yang itu menyebabkan juga cuacanya nggak menentu gitu ya, kelembabannya juga ikut bergerak, curah hujannya ikut bergerak, anginnya juga ikut bergerak dan lain sebagainya ikut bergerak semuanya. Nah, itulah yang sebenarnya menyebabkan kita sulit untuk beradaptasi sebagai manusia gitu ya. Kalau sebagai bumi gitu ya, sebagai lingkungan sebenarnya pemanasan pemanasan yang tadi itu juga akan terjadi, cuman dalam jangka waktu yang lama. Nah, cuman nih permasalahannya terjadi dalam jangka waktu yang singkat, sehingga pergerakannya juga singkat. Nah, itu yang menyebabkan kita sulit beradaptasi gitu ya. Termasuk juga tanaman-tanaman. Kalau tadi terkait tentang ketahanan pangan, apa yang perlu dilakukan gitu ya sebenarnya. Nah, itu juga akan mempengaruhi, misalkan kan tanaman butuh air ya Bapak dan Ibu sekalian, ketika curah hujannya berkurang ya, itu digantikan oleh keringnya yang semakin panjang, otomatis pangannya juga kan akan terancam gitu ya. Yang tadinya misalkan bisa panen setahun 2 kali, 3 kali, mungkin setahun sekali gitu ya. Atau ada berbagai daerah yang tadinya bisa bisa panen 1 kali, sekarang tanamnya pun gagal seperti itu. Nah, kondisi itu yang menjadi dampak gitu ya, akibat dari iklimnya berubah, cuacanya juga berubah jadinya gitu ya. Lalu apa upaya yang dapat dilakukan sebenarnya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian dan pangan gitu ya. Nah, yang pertama kalau dari sektor pertanian dan pangan, nah saat ini kan juga kita melakukan perhitungan ya sebenarnya Indonesia ya Bapak dan Ibu sebagai pelaporan kita terhadap UNFCCC gitu ya setiap periode-periode tertentu. Salah satu yang dihitung adalah sektor pertanian Bapak dan Ibu. Jadi sektor pertanian memang kita dalam coba untuk mensukseskan agar pertaniannya itu subur, hasilnya bagus, kan kita juga menggunakan pupuk gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, berbagai jenis pupuk itu kan ada banyak ya, ada berbagai jenis pupuk yang organik, anorganik, yang kimia gitu ya. Nah, jadi salah satu yang bisa ditekan adalah penggunaan pupuk-pupuk yang misalkan yang organik atau yang rendah mengemisikan gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, lalu juga memperlihatkan mengetahui lama tergenangnya area nih, misalkan khusus untuk padi gitu ya, Bapak dan Ibu, tanaman pangan, misalkan padi, area-area padi yang tergenang tuh berapa lama gitu ya, yang kemudian varietas padinya juga coba diperhitungkan Bapak dan Ibu. Nah, ini yang sudah coba untuk dilakukan sebenarnya sebagai perhitungan emisi gas rumah kaca pada tingkat pertanian. Dan kemudian sebenarnya dengan pertanian yang apa mencampurkan gitu ya berbagai jenis pohon dengan stok karbon yang tinggi, itu juga akan coba untuk meningkatkan sekuestrasi ya. Jadi sekuestrasinya meningkat, bisa mengimbangi dari adanya emisi yang juga meningkat seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ini dari Ibu Imelda. Lahan pertanian di tempat saya dulu sangat subur. Oh, tumbuh apel dengan sangat subur. Oke, di TTS. Kemudian sekarang apelnya itu sudah sudah semakin berkurang ya, atau sudah tidak ada. Oke. Nah, itu apa namanya akibat apa faktornya apa gitu ya. Nah, Bapak, anak Ibu, nah ini mungkin kita perlu lihat apa namanya data yang lebih banyak lagi gitu ya. Tapi memang ini benar nih. Jadi
Saya juga pernah beberapa kali ke TTS gitu ya dan mendengar cerita apa apel, soe, jeruk juga gitu ya dan juga alpukat nih yang sekarang sangat bagus gitu ya hasilnya gitu ya. Jadi sebelum alpuk apa namanya sebelum sebelum alpukat katanya jeruknya banyak banget gitu ya, jeruk soe. Terus sekarang sebelum jeruk itu ada apa apel gitu ya. Nah, saya juga sempat tanya-tanya sebenarnya itu kalau nggak salah itu periode periode ditanam di bawah tahun apa 80-an gitu ya. Nah, kalau saya coba waktu itu saya dapat apa namanya informasi dari OPD, saya lupa, saya dari bapak siapa gitu ya. Cuman memang waktu itu ada program penanaman apel gitu ya di Indonesia itu tuh di 3 tempat. Saya lupa satu tempatnya, cuma yang 2 tempat ini adalah Malang dan Soe gitu ya. Nah, yang di Soe ini berhasil banyak, kemudian tiba-tiba menghilang gitu ya setelah beberapa tahun gitu. Yang di Malang ini sampai sekarang masih ada ya apel Malang ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, yang di Soe ini yang justru sekarang menghilang. Nah, itu faktornya kita belum bisa menyimpulkan ya apa ya Bapak dan Ibu. Tapi yang jelas, yang pertama dari beberapa faktor yang karena tanaman itu kan bisa tumbuh dengan input ya Bapak dan Ibu, dengan input. Input itu kan artinya adalah hal yang dia ambil dari tanah gitu ya. Eh, Faktor-faktor faktor-faktor apa dia tumbuh apa pemenuhan dia tumbuh makannya dia yang ada di tanah. Kalau saat ini dia tidak bisa tumbuh gitu ya, mungkin saja dari input tersebut tidak ada. Kalau di sini Ibu bilang apakah dari kesuburan tanahnya tidak subur lagi? Nah, itu mungkin saja Ibu ya. Jadi mungkin ada berbagai zat yang unsur hara yang saat ini tidak bisa menyuplaikan tanaman apa apel sehingga apelnya itu sudah tidak bagus lagi sekarang hasil produksinya. Bisa juga dari air ya, bisa juga dari suhu gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya kan kalau tadi contohnya adalah jagung gitu ya. Nah, di dalam proses analisis tanah gitu ya, ada namanya kesesuaian lahan. Jadi di mana sebuah komoditas, baik itu apel, jagung, alpukat, jeruk gitu ya, itu bisa tumbuh subur, bisa tumbuh dengan baik, itu karena ada faktor-faktor pembatas yang di dalamnya gitu. Semakin dikit faktor pembatasnya, maka akan semakin baik pertumbuhannya gitu ya. Nah, itu dari jenis hara ya, senyawa dan juga dari asupan-asupan air, kelembapan dan apa namanya hama juga termasuk ya, Bapak dan Ibu sekalian. Serangan dari hama itu termasuk. Jadi banyak sekali faktornya. Nah, ini ya mungkin saya nggak bisa menjawab, tapi saya cukup yakin kalau misalkan kesuburan tanah itu mempengaruhi salah satu apa namanya apa kehilangan apel soe yang dulu sempat jaya gitu ya, Ibu. Itu mungkin Mbak Aris Kak sedikit apa namanya komentar gitu ya. Baik, terima kasih banyak Mas Arga untuk tadi berbagi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Nah, ini ah, baik ternyata. Ternyata ini sudah tidak ada pertanyaan lagi dari kolom chat. Dan ini ada informasi Bapak dan Ibu. Jadi di kolom chat nanti panitia eh, akan memberikan link untuk absensi dan atau daftar hadir gitu ya Bapak dan Ibu nanti tolong dapat diisi. Nah, ini sudah dikirimkan oleh panitia. Kemudian apakah ada lagi? Sebentar saya cek lagi ya kolom chat. Oh, ini sudah tidak ada ya dari panitia semuanya. Nah, mungkin supaya lebih semangat nih Mas Arga tadi supaya kita juga lebih tahu tadi ternyata informasi yang disampaikan tadi sangat menarik. Jadi kita mungkin akan bagi-bagi hadiah gitu Mas Arga kepada
peserta yang mungkin menyimak gitu ya diskusi kita hari ini. Nah, panitia sudah menyiapkan dua hadiah. Jadi nanti mungkin untuk satu pemenang dari NTT dan satu pemenang dari Sulsel gitu, Mas Arga sudah menyiapkan dua pertanyaan. Nanti Siap. oh baik. Jadi mungkin satu pertanyaan dulu ya. Nanti siapa yang bisa menjawab silakan raise hand. Nanti setelah saya persilahkan baru open mic begitu. Begitu ya. Nah, Ya, silahkan pertanyaannya Mas Arga. Pertanyaan pertama. ya, sebetulnya pertanyaan pertama tadi yang ditanyakan Mbak Rizka ya, perbedaan cuaca sama iklim. Tapi Waduh, Bapak dan Ibu, baik. atau Tapi mungkin yang lain. yang lain ya. Nah, jadi pertanyaan pertama dari saya adalah ini, Bapak dan Ibu. Tadi ya, berdasarkan apa namanya pertemuan para peneliti ya di IPCC di setiap tahunnya itu para peneliti sudah coba untuk melakukan berbagai macam skenario gitu ya. Ada skenario nomor 1 sampai skenario nomor 5. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini, ya, apa namanya? Adakah yang tahu skenario yang paling mungkin dilakukan gitu ya, dan Wah, ini ya ya langsung skenario sudah nomor ada yang berapa angkat yang tangan paling ini. mungkin dilakukan gitu ya, dan kenapa gitu? Ya, silakan, Oke, Mbak. baik. Ini pertanyaannya tadi belum selesai disampaikan sudah langsung angkat tangan ini Pak Herman. Waduh, Baik, mantap. silahkan Pak Herman. Jawabannya Pak. Skenario yang mungkin bisa dilakukan dan paling berdampak itu adalah skenario SPSS 1, yaitu keberlanjutan, di mana keberlanjutan ini sebenarnya ini sangat mudah dilakukan dan bisa berdampak lebih efektif dan efisien kepada wilayah-wilayah tertentu yang mengalami perubahan iklim, di mana keberlanjutan ini sangat diperlukan karena efeknya itu berlanjut terus, tidak berhenti di waktu tertentu, dan memberikan efek yang lebih besar daripada rencana-rencana yang lainnya. Seperti itu yang bisa saya tangkap, Pak. Oke, Bu, saya Baik. kembalikan. Skenario nomor Baik. 1 yang paling baik ya, Bapak ya. Itu benar Iya, banget, Pak. Pak. Pak, boleh satu lagi nggak, Pak? Ya. Skenario yang nomor 2, Pak, yang jalan tengah, itu menurut Bapak gimana pendapatnya? Kalau saya, Pak, kalau skenario jalan tengah sih itu enggak terlalu bagaimana, Pak. Kalau jalan tengah sebenarnya keseimbangan, namun efeknya itu tidak, maksudnya memberikan impact yang terlalu besar dalam penurunan suhu bumi, karena mau tidak mau suhu bumi akan naik, bukan saja faktor iklim, mungkin juga faktor dari internal, dari aktivitas bumi itu sendiri, di mana manusia juga sebagai faktor penentu juga, karena di dalam agama kita memang kerusakan ini muncul. Faktor tengah memang keseimbangan itu diperlukan, tetapi walaupun jalan tengahnya masih kita ambil, tetapi perlu ada perubahan besar yang diperlukan oleh secara global ini, di mana negara ini jangan sampai ada muncul istilah ketidakadilan iklim, karena yang paling besar, Pak, yang memberikan dampak lingkungan itu, yang paling banyak menyumbangkan emisi karbon sebenarnya adalah negara-negara yang banyak industrinya. Nah, sedangkan negara-negara kecil yang misalnya daerahnya yang masih menjaga kelestarian lingkungannya, ini terkadang mereka yang sangat berdampak. Nah, ini ketidakadilan iklim ini, jalan tengahnya ya seperti itu, Pak. Maksudnya yang negara yang paling banyak mengembangkan dunia industrinya, perubahan mengalihfungsikan lahannya, itu harusnya lebih berperan serta dalam menyelesaikan masalah-masalah lingkungan secara global seperti itu, Pak. Mohon maaf, Pak, kalau agak keliru sedikit dari jalan tengah, karena saya fokus tadi sama keberlanjutan, karena saya lebih cenderung dengan keberlanjutan itu, karena sifatnya lebih jangka panjang dan terus berjalan. Oke, terima kasih, Pak.
Baik, luar biasa sekali Mbak Rizka ini Pak Herman udah juara nih. Terima kasih Baik. Pak. Terima kasih Mas Argan untuk pertanyaannya dan selamat Pak Herman. Tadi sudah tahu betul ya. Jadi nanti akan dikontak panitia melalui nomor handphone yang ada di registrasi Zoom. Jadi nanti hadiah akan dikirimkan gitu. Nah, kemudian Kasih. ini karena sama-sama Bapak, karena yang Sultul ini sudah diambil hadiahnya oleh Pak Herman. Ayo, sekarang kita ada satu lagi nih untuk NTT. Mas Arga masih ada satu pertanyaan lagi kah? Masih ada satu. Cuman pertanyaannya Baik, kayak gini Bapak dan Ibu. ya, Tadi silahkan. sudah ada yang coba untuk mengakses tautan ini belum ya? Nah, itu saya juga coba coba apa? Sampaikan di chat gitu ya Bapak dan Ibu. Gimana? Silahkan. Nah, untuk kuis yang kedua, Mbak Eriska, saya ingin ada yang bisa apa menjelaskan ya perbedaan dari iklim Bapak atau Ibu yang di masa lalu pada saat Bapak dan Ibu lahir sampai dengan sekarang, seperti yang tadi saya jelaskan. Mungkin itu. Hmm, Silahkan siapa yang berkenan untuk menjelaskan hal tersebut. baik. Nah, Bapak Ibu, ayo silahkan. Wah, ini dari Pak Sultan Hamid dari Sulsel lagi ya? Tidak apa-apa mungkin ya. Silahkan Mbak Rizka. Maaf, baru Ayo, tiba di rumah. Jadi terima kasih banyak. baik, silahkan Pak. Kita ingin menjelaskan seberapa jauh sebenarnya kampung halaman kita dengan saat kita lahir itu sangat jauh, Bu ya. Karena eh, jangankan sejak lahir, kami aja waktu masa-masa sekolah itu kami mampu berjalan kaki dari rumah ke sekolah itu dengan baik. Nah, kalau kita bandingkan dengan sekarang saja untuk menempuh jarak kurang lebih 500 meter itu kita sudah kewalahan ya. Kebetulan saya sekolah mulai dari SD sampai SMA itu jaraknya antara rumah dengan sekolah itu kira-kira ada 1 sampai 1,5 kilometer. Nah, kami beserta dengan teman-teman biasa jalan ke sekolah, begitupun dengan balik pukul 12 siang kami balik ke rumah itu tidak ada masalah sebenarnya, fan-fan aja. Namun sekarang saja kondisi perubahan cuaca yang sangat luar biasa, jangankan jalan 1,5 meter, 500 meter saja itu kita sudah kewalahan. Apa artinya bahwa ada perbedaan kondisi yang betul-betul sangat signifikan pada saat beberapa tahun lalu dengan sekarang. Sehingga apabila kita misalnya membandingkan kemudian, tentu yang sekarang itu memiliki cuaca panas yang betul-betul ya, betul-betul panas dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Ini kemudian menjadi tanggung jawab kita. Apa pertanyaan besar? Ada apa seperti ini? Apakah pengaruh pembangunan yang semakin pesat ataukah perubahan iklim itu semua punya faktor-faktor yang saling mempengaruhi. Itu menurut saya. Terima kasih banyak. Siapa? Jadi sudah terasa kondisi ketidaknyamanan nih ya Pak ya. Jadi apa namanya sudah terasa sendiri memantau berbagai perubahan dari berbagai tahun ya, dari sejak kecil sampai sekarang gitu ya, bahwa berjalan jauh sekarang tidak senyaman dahulu gitu ya Pak ya. Nah itu Betul. memang salah satu dampaknya Pak ya, dampak yang terasa gitu ya, yang pun dampak selain itu akan menjadi lebih luas lagi dan menjadi lebih banyak lagi. Terima kasih Pak itu atas sharing apa namanya kondisinya dan itu sangat baik sekali karena sudah bisa apa menjelaskan apa nih yang terjadi gitu ya, apa yang terasa dan lain sebagainya. Terima kasih Mbak Rizka, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Dan selamat Pak Sultan. Nanti juga akan dihubungi oleh panitia ya Bapak ya. Nanti untuk hadiahnya. Nah, ini kita diskusi sudah. Tadi paparan sebelumnya juga sudah. Kemudian kuis-kuis juga sudah nih. Nah, saya ingin mengingatkan sekali lagi juga untuk seluruh peserta. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah dituliskan atau di chat di kolom chat oleh teman-teman panitia. Nah, yang kalau
tadi ada yang belum berhasil dapat hadiah, jangan khawatir, besok kita masih ada 2 topik lagi. Eh, Nanti langsung ini ya, siap-siap angkat tangan gitu ya. Masih ada banyak hadiah yang disiapkan oleh panitia. Nah, mungkin sebelum kita tutup, tidak afdol gitu ya, kalau kita tidak melakukan foto bersama gitu, karena ini juga sudah di penghujung. Jadi mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, boleh disampaikan bisa melalui grup chat yang ada di NTT atau Sulsel. Kemudian ada juga yang di kontributor Wiki Pangan NTT dan Sulsel juga. Nah, karena kita sudah di akhir kegiatan, di akhir acara, mungkin kita bisa foto bersama dulu. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk membuka videonya, kameranya. Apakah sudah membuka semuanya? Ini baru sebagian ya yang membuka kamera. Kita tunggu dulu, mungkin sedang bersiap-siap. Nah, ini sudah mulai banyak. Ini ada 2 layar ya nanti ya. Jadi nanti teman-teman panitia akan memberikan aba-aba, mungkin nanti dibantu oleh Mbak Syifa, nanti yang akan screen. Sudahkah? Sepertinya, oh iya, ada Ya, juga yang kendala jaringan. Jadi, baik, tidak apa-apa. Nanti masih ada 2 kali sesi lagi. Nanti mungkin bisa foto bersama di sesi selanjutnya. Baik, silakan Mbak Syifa untuk memandu. baik, terima kasih Mbak Rizka. Kita mulai dengan layar pertama dulu, Bapak dan Ibu. Silahkan tahan senyumnya. 1, 2. Oke, baik. Kita lanjutkan ke layar kedua. Senyum lagi, Bapak dan Ibu. 1, 2. Sebentar, tahan sebentar. Oke, baik. Selesai Mbak Rizka sudah. Baik, terima kasih Mbak Syifa dan terima kasih juga Mas Arga untuk tadi paparannya dan diskusi yang sangat menarik gitu ya. Jadi saya dapat berbagai informasi baru dan update informasi ternyata memang berdasarkan berbagai data perubahan iklim ini memang sangat nyata terjadi saat ini gitu ya. Selain berbagai aksi mitigasi yang mungkin kita bisa lakukan untuk menahannya atau mengurangi perubahan iklim itu terjadi gitu ya, kita juga perlu melakukan adaptasi perubahan iklim jika nanti memang itu sudah terjadi gitu sekarang gitu ya, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan. Nah, di topik kedua besok kita akan memperdalam lagi tentang ketahanan pangan. Nah, topik kedua besok akan disampaikan oleh Ibu Beta Luciana. Jadi, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tadi ya, kenapa kita harus eh, ketahanan pangan kita lakukan untuk menghadapi perubahan iklim. Nah, mungkin akan kita diskusikan lebih lanjut besok dan pertanyaan-pertanyaan kalau ada yang sudah terpikir sekarang boleh disiap-siapkan gitu ya, besok ditanyakan kepada pakarnya gitu. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu untuk diskusi hari ini. Semoga bisa memberi pengetahuan baru dan sebagai sarana untuk kita berdiskusi bersama. Saya tutup kegiatan Bincang Pangan siang hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sehat selalu.